Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saya bisa mengatakan bahwa tatanan dunia ke depan semakin tidak aman karena cara Trump, Presiden Amerika, dalam memimpin Amerika. Trump tidak hanya menjadikan Amerika berjaya, namun sekaligus menakutkan bagi negara-negara lain karena tindakannya yang sering sepihak. Bahkan atas negara yang merdeka dan berdaulat pun Trump atau Amerika tidak mempedulikan kedaulatan mereka. Amerika senang melakukan ini dan konon hukum mereka memberikan wewenang pada presiden mereka untuk melakukan tindakan atas ancaman yang datang dari luar. Artinya apa yang mereka pahami sebagai ancaman yang itu datang dari luar atau dari tempat lain untuk pihak Amerika, maka mereka bisa melakukan tindakan atas negara lain itu sendiri. Karenanya Amerika dengan Trump-nya bisa melakukan tindakan atas negara lain atas dasar judgement sepihak mereka. Bahkan keputusan pengadilan Amerika bisa diberlakukan dimanapun, di luar jurisdiksi negara polisi di dunia ini. Mereka melihat ada pihak yang menurut mereka melanggar dan mengancam Amerika, lalu mereka bawa ke pengadilan mereka, sudah barang tentu sering tanpa proses sanggahan dari pihak yang diadili, karena tidak ada di Amerika, lalu pengadilan memutuskan bersalah, lalu Amerika mengeksekusinya seperti yang terjadi pada Nicolas Maduro dan istrinya. Masalahnya apa yang Amerika definisikan sebagai ancaman dari luar itu terkadang berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh negara lain. Dalam konteks Maduro, Presiden Venezuela, pihak Amerika berdalih jika Maduro adalah orang yang selama ini dicari-cari oleh pihak Amerika, karena Maduro melakukan kejahatan kriminal ke Amerika, yaitu menjual narkoba. Dan ini diputuskan oleh pengadilan di Amerika. Tuduhan Amerika ini ditolak oleh Presiden Maduro, namun tadi Amerika memiliki keyakinan sendiri. Berdasarkan keyakinan ini mereka menangkap Maduro untuk diadili di Amerika. Dalam proses yang menurut kita wajar dan normal adalah keduanya harusnya saling membantah dan pihak ketiga yang menentukan kebenarannya. Dalam hukum internasional yang disepakati, pihak Amerika bisa menyerang pihak lain, namun itu harus mendapatkan dukungan dari resolusi PBB. Menurut para pengamat dunia, serangan Amerika di Venezuela itu melanggar pasal 2/4 Piagam PBB. Dalam pasal ini, tindakan Amerika hanya dipandang sah jika didukung oleh resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Jika memang Amerika bertindak untuk membela diri. Selain itu, jika serangan Amerika ke Venezuela mendapat persetujuan dari pemerintah Venezuela yang sah bahwa mereka memang membutuhkan intervensi dari pihak Amerika. Sementara itu dalam konteks serangan mereka ke Venezuela, Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak memberikan pada Amerika bahwa negara ini boleh melakukan intervensi di Venezuela. Sementara dalam kenyataannya Amerika juga tidak menjadi korban agresi pemerintah Venezuela. Dalam hal ini Presiden Amerika Trump memiliki keyakinan dan keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk penyergapan. Pihak pemerintah Amerika sendiri menolak jika mereka menggunakan force atau kekuatan untuk menangkap Maduro. Apa yang mereka katakan adalah operasi penegakan hukum. Sudah barang tentu pihak Amerika bisa berdalih apa saja, apalagi jika target mereka sudah di tangan. Namun akal sehat kita semua tidak bisa menerima. Bagaimana mereka bisa menganggap bahwa operasi penegakan hukum sementara pasukan yang mereka kerahkan luar biasa besar. Ada 15.000 pasukan yang beroperasi dan belum juga pesawat-pesawat tempur mereka yang berjaga-jaga. Para pengamat internasional jelas membantah apa yang dikemukakan oleh pihak Amerika bahwa mereka tidak mengerahkan kekuatan. Pihak Amerika memakai logika jika apa yang mereka lakukan adalah operasi penegakan hukum, maka mereka bertindak murni hukum, bukan menyerang. Namun semua orang yang bernalar sehat melihat ini, semua hanyalah argumen yang tidak masuk akal sehat. Nampaknya Amerika memang senang sekali melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sehat, terutama sejak zaman Trump. Mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal sehat dan sekaligus tidak adil pada rakyat Palestina sejak puluhan tahun lalu Irak, Afghanistan, dan Iran, lalu ke negara-negara lain termasuk negara-negara di Amerika Latin. Amerika menurut sebagian kalangan juga melakukan tindakan yang tidak masuk akal sehat pada Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya
melalui kerjasama ekonomi yang tidak saling menguntungkan. Dalam kasus penculikan Presiden Maduro, akhirnya motif Trump adalah penguasaan ekonomi negara tersebut karena begitu Maduro diambil, Trump mengirimkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk beroperasi di Venezuela. Kepentingan penguasaan ekonomi semakin jelas dari Trump ketika dia mengemukakan kembali untuk menguasai Greenland. Greenland ini akan dicaplok oleh Trump karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat kaya. Trump sangat terobsesi dan ingin membelinya dari Denmark. Namun jika tidak diizinkan oleh Denmark, Trump ingin melakukan penguasaan militer. Semua ini mengingatkan kita pada sejarah penjajahan klasik oleh negara-negara Eropa. Katakanlah dalam konteks Indonesia adalah penjajahan Belanda yang dimulai dengan VOC. VOC adalah perusahaan dagang lalu setelah lama melakukan penjajahan. Trump dalam melakukan ini semua tidak lagi mempedulikan prinsip-prinsip utama seperti hukum internasional, melakukan pengancaman atas negara lain, melakukan tindakan kekerasan pada negara lain dan sebagainya, dan ketidakbolehan melakukan intervensi atas negara lain. Trump tidak mempedulikan lembaga-lembaga internasional yang sudah disepakati menjadi penyelesai bagi konflik antar negara seperti Mahkamah Internasional, International Court of Justice, dan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Nampaknya kita harus mulai mengakhiri kepercayaan pada Amerika secara umum karena perilaku presidennya yang menyebabkan ancaman pada kehidupan yang bebas, aman, dan berdaulat atas negara sendiri. Selain itu, impian tentang champion demokrasi yang merujuk ke Amerika menjadi pupus begitu saja karena meskipun tindakan Trump tidak mewakili seluruh bangsa Amerika, namun pihak-pihak politik di Amerika diam dan tidak bertindak serta memberikan sanksi pada tindakan presiden mereka. Bahkan ada kecenderungan bahwa rakyat Amerika juga setuju pada tindakan-tindakan tidak adil dan melanggar prinsip demokrasi. Lalu untuk apa menjadikan Amerika sebagai kiblat dari kehidupan HAM, demokrasi, dan prinsip-prinsip keadilan secara umum? Pendekatan Trump tentang America First ini mungkin bagus bagi kepentingan Amerika, namun dalam mewujudkan impian ini bisa mengancam dan bahkan mengorbankan kedaulatan negara, bahkan rakyat di dunia lain. Sebagai catatan, penangkapan Nicolas Maduro ini tidak membuat tata dunia semakin bebas, berdaulat, dan aman. Tindakan Trump bisa membuat kita antipati pada Amerika, termasuk pada demokrasi, HAM, dan kebebasan berpendapat, karena championnya sudah tidak bisa dijadikan teladan lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.